Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rencana bisnis yang dirancang untuk dikembangkan di desa yang berada di wilayah pesisir pantai. Perencanaan ini disusun berdasarkan analisis potensi lokal, aspek keuangan, sumber daya manusia, serta strategi pemasaran yang terintegrasi. Desa pesisir memiliki potensi besar pada sektor perikanan dan kelautan. Namun permasalahan yang sering terjadi adalah rendahnya nilai jual hasil tangkapan karena dijual dalam bentuk mentah, ketergantungan nelayan terhadap tengkulak, serta belum optimalnya pengelolaan potensi wisata. Berdasarkan kondisi tersebut, saya merancang usaha pusat pengolahan hasil laut yang terintegrasi dengan wisata edukasi bahari. Konsep ini dipilih karena mampu menciptakan nilai tambah produk sekaligus membuka sumber pendapatan baru melalui sektor jasa. Dari aspek keuangan, modal awal yang direncanakan sebesar 100 juta rupiah. Alokasi dana difokuskan pada dua komponen utama, yaitu investasi tetap dan modal kerja. Investasi tetap digunakan untuk renovasi tempat usaha, pembelian freezer, mesin vakum sealer, mesin penggiling ikan, alat pengasapan, serta peralatan produksi berbahan stainless untuk menjaga standar higienitas. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pengurusan legalitas usaha seperti NIB dan izin PIR. Modal kerja digunakan untuk pembelian bahan baku seafood, bahan tambahan, kemasan, serta pembayaran gaji karyawan selama 3 bulan pertama operasional. Berdasarkan proyeksi penjualan, jika rata-rata penjualan produk olahan mencapai 100 kemasan per hari dengan harga Rp25.000, maka potensi omset bulanan dapat mencapai sekitar Rp75 juta. Ditambah pendapatan dari paket wisata edukasi yang diperkirakan sebesar Rp20 juta per bulan, total potensi omset mencapai kurang lebih Rp95 juta per bulan. Setelah dikurangi biaya operasional, estimasi laba kotor berada pada kisaran 30 hingga 35 juta rupiah per bulan. Dengan asumsi kondisi stabil, pengembalian modal diperkirakan dapat dicapai dalam waktu 4-6 bulan. Dari aspek sumber daya manusia, usaha ini dirancang melibatkan 4 tenaga inti. 1 orang bertindak sebagai manajer operasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dan kontrol kualitas. 2 orang bertugas pada bagian produksi dan pengemasan untuk memastikan standar mutu produk. 1 orang bertanggung jawab pada bidang pemasaran digital dan kerjasama mitra. Selain itu, nelayan lokal dilibatkan sebagai pemasok tetap bahan baku, sehingga usaha ini juga berfungsi sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dari aspek pemasaran, strategi yang diterapkan adalah diferensiasi dan penguatan branding. Desa akan diposisikan sebagai sentra olahan seafood sekaligus destinasi wisata edukasi bahari. Promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Marketplace untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, kerjasama akan dilakukan dengan sekolah untuk program kunjungan edukatif serta dengan agen perjalanan lokal untuk menarik wisatawan. Strategi promosi awal dilakukan melalui soft opening dan program diskon perkenalan guna meningkatkan awareness pasar. Sebagai penutup, rencana bisnis ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan keberlanjutan ekonomi desa. Dengan mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah serta mengintegrasikan potensi wisata, usaha ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menciptakan kemandirian ekonomi desa pesisir secara berkelanjutan. Demikian presentasi rencana bisnis yang dapat saya sampaikan.